Orang tua mana yang tak menginginkan anak-anaknya tumbuh dengan baik, pintar, dan taat kepada Yang Maha Kuasa? Begitulah dirasakan Rizky Bilar dan Lesti Kejora terhadap buah hati tercinta Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar. Meski sempat diterpa berbagai cobaan, namun Bilar dan Lesti pun tetap terus melangkah dan juga bangkit. Hal ini pun mereka lakukan demi sang putra tercinta. Lantas seperti apa menyentuhnya pesan yang diberikan Bilar kepada Fatih terkait kerasnya dunia dan bekal yang ia serta Lesti akan berikan kepada sang putra untuk mengarungi kehidupan. Seperti apa kerja keras luar biasa Bilar untuk mendukung Lesti kembali comeback ke panggung sebagai penyanyi yang ternyata mendulang sukses sangat besar. Di lain kisah, jangan lewatkan potret kebahagiaan Jessica Mila mendapat kejutan bridal shower dari para bestie selebritinya yang berlangsung meriah dan penuh sukacita. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jatuh bangun dalam kehidupan merupakan hal yang pasti dialami setiap manusia. Begitu pula bagi pasangan fenomenal Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Jauh sebelum heboh kasus KDRT beberapa waktu lalu, Bilar dan Lesti sudah begitu banyak merasakan seperti apa kerasnya perjuangan hingga akhirnya berada di titik sekarang. Karena itulah, Bilar sebagai ayah memberikan pesan untuk putra tercintanya Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar. Dalam sebuah unggahan video di media sosial, tampak berbagai momen kebersamaan antara Bilar dengan Fatih. Sebagai latar belakang, terdengar suara Bilar yang mengucapkan pesan menyentuh kepada buah hatinya bahwa dunia itu sangatlah keras. Namun, kepada Fatih Bilar berjanji, dengan segala jiwa dan raganya, ia pun akan mengajarkan dan juga memberikan semua hal yang ia bisa sebagai bekal penting untuknya kelak. Sedikit pesan untuk Mona. Fatih, perlu kamu ketahui bahwa memang dunia ini cukup keras. Tapi percayalah, Nak. Tanamkan hing dalam hatimu bahwa Papa akan mengajari segala hal yang Papa tahu, apa yang Papa punya, apa yang Papa bisa dalam hidup sebagai bekal penting untukmu kelak. Sebagai seorang ayah juga gue nantinya harus memberikan contoh-contoh yang baik. Nah, tapi baik lagi kalau secara pengajaran, namun memang kebanyakan juga seorang anak yang gue tahu juga ya, kecerdasan seorang anak itu turun dari ibunya gitu. Ya apa ya, sebagai orang tua alhamdulillah ini anak memang benar-benar mengambil lucunya, mengambil banyak hal-hal yang baik dari kami. Iya, karena kan udah mulai kesana kemari, rambut membawa anaknya teh sampai jadi jambak. Jadi udah aduh emang harus udah mulai ekstra lagi, hati-hati. Kebetulan karena yang ngurusin neneknya ya jadi. Enggak lah, kamu juga ngurus lah. Maksudnya dibantuin. Kamu ngurus lah ya, kalau dikalkulasikan sekitar 15% lah. Ninnya 70, kakak 5%. Gitu, tapi ya bareng-bareng namanya kita ngendidik ngurusin anak kan bareng-bareng. Seksi konsumsi saya. Bagian ngurusin apa? Lebih ke ngunyel-ngunyel ya kalau si kakak. Enggak lah, kan kita tiap pagi bareng-bareng main. Biasanya
Bapaknya kalau pas saya tuh lebih lagi ke repot. main sama ngajak-ngajarin, sama ngajak ngobrol. Iya, diajarin karena yang apa saya gimana baca, ngerangkat, ya gitu. yang saya baca itu kan anak itu lebih mengerti apa yang dikatakan bapaknya gitu. Jadi sebisa mungkin saya harus lebih banyak ngobrol, lebih banyak berkomunikasi dengan anak supaya anak saya mudah-mudahan bisa cepat nangkep, bisa lebih pintar gitu. Tak hanya menggemaskan, Fatih juga tumbuh semakin pintar dengan berbagai tingkah polanya. Hal tersebut tak pelak membuat Bilar dan Lesti pun diselimuti perasaan syukur tiada tara. Menurut Bilar, ikatan terhadap Fatih bahkan sudah coba ia bangun sejak sang putra masih di dalam kandungan. Berbagai interaksi dari mulai mengajak ngobrol hingga membacakan buku cerita pun dilakukan Bilar kepada Fatih saat di kandungan ibunya. Tak heran jika kini Baby L sangat responsif, bahkan terlihat begitu memiliki ikatan batin yang kuat dengan Bilar. Seperti halnya saat Bilar menangis, Baby L pun akan bisa ikut menangis serta sejumlah tanda-tanda lainnya. Ini anak yang paling mengerti bapaknya, jadi dia bisa ikut merasakan apa yang dirasakan bapaknya. Contohnya, lihat kalau gue nangis. Oh iya, nak, ya nak. Oh, iya. Ikan, ada ikannya, ada ikan. Ikannya tuh ikannya tuh. Ih, ada ikan kecil. Ada. Oh iya. Makanya tadi foto bundanya ya sama papanya ya. Iya, itu foto bunda sama papanya. Itu. Iya, foto bunda sama papanya ya. Iya. Oh iya, enak. Kamu kenapa nangis sih kalau papa sedih? Enggak, papa bercanda ya. Bercanda ya, nak ya. Papa bercanda. Ya. Lesti karena tahu saya memang iseng ya, jadi dia paling cuma negur kalau kadang-kadang kak jangan gitu dong anaknya, masa diedit begitu gitu, sampai begitu doang. Inilah bentuk bonding yang saya lakukan kepada anak laki-laki saya ya. Pokoknya kita saling aja, misalkan kalau pas papahnya kerja di rumah ya, anaknya di rumah, terus dede harus kerja keluar ya, dede dilihat dulu lama enggak. Paling sih kendalanya karena dede mesti ngasih ASI, itu aja sih. Cuman kalau lokasinya deket ya langsung dianterin ke rumah, kayak gitu sih. Dalam kesehariannya, baik Bilar dan Lesti mencurahkan seluruh jiwa raga. Semua mereka rela korbankan untuk pertumbuhan buah hati tercinta. Di balik rasa syukurnya yang begitu mendalam, Rizky Bilar dan Lesti Kejora pun berjuang setiap harinya untuk memberikan contoh yang baik bagi Fatih. Menurut Bilar, sang putra merupakan perpaduan yang seimbang dari dirinya dan Lesti. Tak hanya dari fisiknya, namun juga dari segi sifat. Meski saat ini masih kecil, namun Fatih pun sudah menunjukkan bahwa dirinya merupakan anak yang cerdas, namun juga sensitif dan berhati lembut seperti sosok Lesti sang ibu. Sementara terkait sisi ceria, semangat bahkan sikap jahilnya, Baby L menurunkannya dari Bilar sang ayah. Papa bawa mobil dulu ya. Gak diboleh, masa gak dibolehin papa bawa? Terus masa abang yang mau bawa? Gak boleh, abang belum bisa nyetir. Tuh. Masa gak boleh papa nyetir? Ini papa nyetir nih. Wah, gimana? Tapi enggak. Fatih ganteng banget sih. Ganteng banget sih anaknya papa bunda ini. Masuk banget, tapi aku senang dipuji. Aku ngantuk, tapi
aku kalau dipuji ganteng senyum. Dia senang dipijit. Kalau dipijit dia PW diem aja, terus habis itu tidur. Memang benar-benar kombinasi Lesti dan Bilar sesuai dengan namanya kan. Ini anak namanya Leslar gitu kan ya. Jadi benar-benar dari wajahnya adalah hasil dari perpaduan. Karakternya itu sebenarnya yang saya perhatikan mungkin belum terlalu kelihatan, namun saya sudah melihat bagaimana karakter ini anak ya, dimana ini anak saya lihat sensitif, agak sedikit lembut hatinya ya, seperti ibunya gitu kan ya, agak sedikit lembut hatinya. Nah kalau untuk yang jahilnya itu dia mungkin meniru dari saya ya. Apapun itu, Bilar dan Lesti mengaku bersyukur bahwa Baby L mengambil sifat-sifat yang baik dari kedua orang tuanya. Mereka pun juga berharap sang putra dapat tumbuh menjadi anak yang tidak hanya cerdas, namun juga memiliki hati lembut dan berguna bagi banyak orang. Ya, tidak dipungkiri, hingga detik ini pun Lesti dan Bilar sudah melalui berbagai masa sulit. Karena itulah mereka pun sangat yakin bahwa cinta dan rumah tangga saat ini merupakan harta paling berharga dan harus diperjuangkan untuk masa depan. Sebagai suami, saya ada rasa kecewa, ada rasa tersinggung kalau seandainya kan tanggung jawab saya atau apa yang saya lakukan kepada istri itu dianggap tidak ada gitu. Karena kadang-kadang orang menilai tidak terlihat, mereka menganggap itu tidak ada gitu. Tapi ya saya tidak perlu membuktikan sesuatu, biarkan saja nantinya waktu yang menjawab apa yang terjadi, apa yang sebenarnya ada yang di lingkungan kami, apa yang menjadi apa yang terjadi di rumah tangga kami, itu kan nanti biar waktu aja menjawab gitu. Saya tidak perlu memaksa, orang-orang juga punya haknya untuk berpendapat. Kalau mereka berpendapat seperti itu ya silahkan, tidak masalah. Namun ada kalanya nanti saya pasti akan meluruskan. Mudah-mudahan keluarga saya semakin diperkuat. Tidak ada kami lebih kuat lagi dalam menghadapi hal apapun. Mudah-mudahan saya juga bisa semakin belajar, tidak hanya menjadi suami yang baik, namun juga menjadi ayah yang bisa menjadi tauladan bagi anak-anak saya. Lantas, seperti apa pula kerja keras luar biasa Bilar untuk mendukung Lesti kembali comeback ke panggung sebagai penyanyi yang ternyata mendulang sukses sangat besar? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Namun, di balik semua itu, hanya orang-orang yang mampu menyadari dan berusaha untuk memperbaiki adalah yang bijaksana di antara lainnya. Hal itu pula yang dirasakan Bilar setelah ia tersandung kasus KDRT. Ia pun juga membuktikan dengan sungguh-sungguh untuk membahagiakan keluarga tercinta. Salah satunya dengan mendukung Lesti untuk kembali sebagai penyanyi dengan gebrakan baru. Bilar pun dengan setia mendampingi Lesti. Bahkan ia pun menjadi produser untuk video klip dari single terbaru Lesti. Maka, seperti inilah momen di mana Lesti saat melaunching karya barunya dalam sebuah mini konser. Hingga tangis haru Lesti pun pecah kala menyanyikan salah satu lagu hitsnya di depan para Leslar lovers.
walaupun persiapannya mepet tapi semua tadi lancar. Ketika saya diberikan sebuah tanggung jawab untuk mengerjakan ini, artinya saya harus dedikasi, saya harus dedicate untuk effort, untuk memberikan sepenuhnya apa yang saya punya, apa yang saya mampu untuk video klip ini, untuk project ini juga, karena istri saya yang meminta kepada saya. Tahun lalu ketika saya tidak sempat hadir untuk di acara launching lagunya istri saya. Sebagai penyanyi, Lesti Kejora adalah sosok yang memiliki talenta luar biasa, di mana tak hanya memiliki suara tinggi yang menggelegar, namun juga selalu sukses membawa single-single besutannya. Atas hal itulah, Lesti pun banyak memiliki sahabat para selebritis papan atas, hingga ia pun diidolakan oleh Lesti Lovers. Namun sayang, Lesti pun sempat vakum beberapa waktu lantaran kasus KDRT yang sempat mencuat, hingga ia pun sempat dihujat oleh banyak orang lantaran membela sang suami yang sempat melakukan KDRT padanya. Namun kini, dengan comebacknya Lesti ke dunia tarik suara, para sahabat pun mendukung sepenuhnya. Launchingnya seru, yang pasti Lesti Lovers, Leslar Lovers semua ini gila sih supportnya, rame. Terus teman-teman juga banyak yang sayang sama Lesti, panggilannya Dede ya, Dede Lesti. Seketika pengen manggil dia Dede juga, padahal belum akrab-akrab banget, tapi kayak bener-bener bisa ngelihat dari awal gitu kemauan dia emang untuk menyenangkan hati orang, emang orangnya nice banget. Menurut aku Dede tuh setiap ngeluarin lagu ya, dia selalu nyeritakan kayak cerita-ceritanya tuh yang seperti kehidupan dia gitu ya. Tapi menurut aku, kalau aku pribadi ya, ini sih sebenarnya dia suka aja sih sama lagunya gitu. Jadi kayak nggak yang relate banget. Bukan gara-gara gimana. Ini kayaknya sebagai titik awal dari project awal Leslar lah ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi titik balik yang dahsyat untuk kedepannya nanti ya. Saya harus dedikasi, saya harus dedicate untuk effort, untuk memberikan sepenuhnya apa yang saya punya, apa yang saya mampu untuk video klip ini, untuk project ini juga, karena istri saya yang meminta kepada saya. Di lain kisah, seperti apakah potret kebahagiaan Jessica Mila mendapatkan kejutan bridal shower dari para bestie selebritinya yang berlangsung meriah dan penuh sukacita? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali 1 hari, setiap Senin sampai Sabtu hanya di YouTube channel. Pasca dilamar Yakub Hasibuan pada 21 Agustus 2022, Jessica Mila tengah menanti hari pernikahan yang kabarnya akan digelar dalam waktu dekat. Jessica Mila pun mendapatkan kejutan bridal shower dari para sahabat, seperti Yuki Kato, Feby Rastanti, dan juga rekan-rekan artis lainnya yang memberinya selempang akhirnya nikah. Menjalin hubungan selama kurang lebih 2 tahun, Jessica Mila awalnya menutup erat kisah asmaranya dengan Yakub Hasibuan, putra pengacara Otto Hasibuan. Namun, hubungan mereka pun tercium publik karena keduanya sering terlihat bersama. Kedekatan Jessica dengan keluarga Yakub pun sudah terjalin baik. Apalagi sang kekasih pun disebut-sebut sebagai sosok family oriented. Namun, terkait rencana pernikahannya, Jessica pun mengaku saat ini tengah mencari berbagai informasi terkait hal tersebut. Yang jelas, ia berencana akan menggelar pernikahan secara adat yang merupakan impiannya sejak dahulu. Sorry banget buru-buru. Thank you. Tahun ini gimana? Baru browsing aja sih. Ada pilihan beberapa mungkin ya? Banyak kan sekarang ya, maksudnya aku lihat-lihat aja sih dari yang kemarin nikah pakai siapa gitu, tapi belum menentukan. Biasanya kalau misalkan orang suku Batak gitu kan memang
sangat mementingkan adat gitu kan, jadi pasti pakai adat sih. Dan aku juga emang dari dulu pengen sih ada adat gitu, karena kan Indonesia kaya banget ya akan suku budaya adat yang menurut aku perlu juga untuk kita lestarikan. Cukup dekat karena udah 1,5 tahun menjalani hubungan, udah sering ketemu juga, sering ngobrol-ngobrol juga. Karena Yakub juga orangnya family oriented gitu, jadi dia tuh memang sebelum memutuskan untuk serius sama aku pun dia mau kalau keluarganya tuh sama aku juga cocok gitu. Jadi bukan cuman udah lah yang penting gue cocok gitu, keluarga gampang, nggak kayak gitu. Dia tipenya yang pengennya semuanya juga nyaman sama aku, semuanya juga cocok sama aku gitu. Jadi bisa dibilang sih sekarang cukup dekat. Namanya pun orang tua ya. Kalau orang tua, apalagi Yakub kan anak saya yang paling kecil, yang terakhir kan. 3 kakaknya perempuan, dia yang paling kecil. Ya, kalau dia sudah memilih pasangan hidupnya, tentunya kita sebagai orang tua ya bersyukur pada Tuhan ya, dia bisa punya pilihan kan. Ya jadi ya nggak ada lain kecuali doa lah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.